Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita yang menjadi bacaan pagi Selasa 2 Agustus 2022 yang diambil dari Yeremia 30 ayat 17. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita dapat membayangkan bagaimana hidup kita dibuang atau ditelantarkan oleh orang-orang sekitar kita. Pasti kita merasa sedih, pasti kita merasa hidup kita terbebani, banyak tekanan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita, yang membuat kita bahkan jatuh ke dalam depresi hidup, yang berujung kita dapat jatuh ke dalam sakit. Oleh sebab itu, ketika kita sudah jatuh ke dalam penyakit, maka kemauan kita untuk melakukan segala aktivitas, segala kegiatan, maka akan berkurang. Demikian juga kita dapat melihat melalui firman Tuhan ini, demikianlah halnya yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Allah. Bangsa itu hidup melawan Allah. Bangsa itu melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga bangsa itu dibuang oleh Allah, yaitu di tanah pembuangan. Ketika bangsa itu sudah sampai di tanah pembuangan, bangsa itu mengalami banyak tekanan hidup, banyak cobaan, bahkan jatuh ke dalam depresi hidup, karena tidak ada orang sekitar yang dapat menolong. Karena tidak ada pertolongan yang dapat mereka terima. Tetapi melalui itu kita dapat menyaksikan bahwasannya Allah itu menunjukkan jati dirinya, bahwasannya Dia adalah Allah yang pengasih. Hal itu terlihat Dia tidak hanya menghukum, tetapi Dia memberikan pengampunan terhadap bangsa itu. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa itu. Ia menyelamatkan bangsa itu melalui Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diutus untuk menyelamatkan bangsa itu, untuk mengeluarkan bangsa itu dari tanah pembuangan. Demikian juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ketika kita jatuh ke dalam penyakit, jatuh ke dalam pergumulan hidup, kesulitan hidup, keadaan ekonomi yang merosot, kita sering mencari kekuatan, kita sering mencari pengobatan yang berasal dari dunia, yang membuat kita terkadang menggantungkan hidup kita kepada kekuatan dunia ini. Tetapi Allah mengajak kita lewat firman Tuhan ini. Ia katakan, sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu. Berarti kesembuhan itu hanya kita peroleh dari Allah saja. Kesembuhan itu dapat kita terima dari Tuhan saja. Bahkan Dia mampu melawat, menyembuhkan luka-luka batin yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena itu kita diajak juga dalam firman Tuhan Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti Tuhan ingin mengajak kita, ingin menyuruh kita agar kita meminta pertolongan yang daripada Tuhan saja. Karena Allah itu adalah Allah yang pengasih, Allah itu adalah Allah yang penolong.
dalam hidup kita. Baik itu luka batin, baik itu luka secara fisik, dia akan memakai orang sekitar. Para tim medis, dia akan pakai untuk menyembuhkan kita. Karena itu Tuhan menginginkan kita agar kita menyerahkan dan percaya kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga